yang baru bagi dia, urapannya penuhiku, bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku
semua nyatakan musim baru di sini mengisytiharkan kemenangannya memerintah bersama. Tiap batu penjuru dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasamu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Bersama-sama berikan kemuliaan pada Tuhan kita. Mari semua jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Tiada yang dapat ku katakan saat ku berjauhan denganmu. Merasa gagal dan hilang tempat untuk bersandar. Ajaib sungguh perbuatanmu, menopang
denganmu. Merasa gagal dan hilang tempat untuk bersandar. Ajar kau Tuhan, perbuatanmu. Haleluya. Tolongku saat terjatuh, kau hadir setiap waktu
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena hari ini kita bisa datang memuji dan menyembah Tuhan secara online. Amin. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Dan untuk pemberian dan pendengaran dan juga firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekali lagi untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu lewat pujian dan penyembahan. Sebentar kami mau mengambil uang persembahan Tuhan, biarlah kami memberi dari hati kami untuk kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan juga kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi benih yang sangat berkuasa untuk mengubah kehidupan kami dan juga bisa mempengaruhi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan begitu baik, saudaraku. Hari ini kita langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu pemulihan penuh membawa kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Tema ini masih berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengan menyelesaikan konflik, di mana konflik itu harus adanya pemulihan dan memberikan kesan terhadap kesatuan dalam tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Saudara yang dimenang Tuhan, minggu lalu kita mendengar mengasihi sesama itu melibatkan bagaimana menangani konflik perhubungan dan juga konflik yang sukar diatasi, ataupun konflik yang di mana orang ini juga sukar mau menerima pengajaran atau menerima kebenaran yang ditegur ataupun diberitahukan kepada mereka. Jadi saudaraku yang dalam Tuhan, kita perlu memikirkan untuk pemulihan supaya adanya kesatuan terjadi, supaya kita bisa memiliki satu pemulihan yang penuh. Ya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting, dan kita juga telah belajar bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang, kita perlu berbicara dengan benar. Dan juga kita perlu menguji diri kita, sama ada kita ini berada di dalam Kristus dan memiliki iman, ataupun kita sendiri hidup di dalam ketidakbenaran, tetapi kita tidak mau berusaha untuk memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Saudara yang iman dalam Tuhan, kita juga belajar tentang mempunyai perspektif yang betul tentang sesuatu, di mana ketika kita membuat keputusan, kita tidak membuat keputusan yang salah mengikut perasaan kita, tetapi mengikut kebenaran. Amin, saudaraku. Ini sangat penting. Jadi firman yang kita akan dengar pada pagi hari ini, yaitu pemulihan penuh membawa kesatuan di dalam tubuh Kristus. Persoalannya, bagaimana supaya hal ini bisa terjadi? Saudaraku yang iman dalam Tuhan, kita baca di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-8 hingga ayat ke-9. Bunyi firman Tuhan, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Amin. Jadi kalau kita di sini melihat Rasul Paulus mengatakan karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Maksudnya Paulus mementingkan bahwa betapa pentingnya berpegang kepada kebenaran dengan hati yang murni. Karena saudaraku yang iman dalam Tuhan, ketika kita menghadapi satu konflik, sudah pasti kita mau ada pemulihan dan juga kita mau ada kesatuan yang terjadi setelah konflik ini. Jadi untuk kita bisa berpegang kebenaran, kita perlukan hati yang murni. Dan hati yang murni ini adalah hati yang benar-benar tidak akan berkompromi dengan hal yang salah. Hati mereka adalah hati yang melihat jauh tentang kerajaan Tuhan. Makanya saudaraku, seringkali kita tidak dapat menilai dengan benar karena hati kita tidak benar. Kita dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang yang bermasalah itu adalah keluarga kita, sahabat kita, ataupun kelompok kita. Jadi kita tidak bisa menilai apa yang benar jika hati kita tidak murni, karena kemungkinan besar atau kita melihat kepentingan apa yang menguasai kita, dan sehingga kita tidak bisa menilai hal yang benar ketika konflik itu terjadi. Amin.
Masalah ini terjadi, saudaraku, di jemaat di Korintus. Sebab Paulus berdiri di atas kebenaran ketika dia berurusan dengan jemaat di Korintus. Itu sebabnya dalam firman mengatakan mereka ataupun Paulus tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tahu ketika Paulus berhadapan dengan orang di Korintus, dia tidak ada hubungan langsung, hubungan pribadi, ikatan keluarga, dan dia juga tidak mendapat keuntungan daripada menyelesaikan masalah yang ada di Korintus. Tapi saudaraku, dia memiliki motif hati yang murni. Dia mau menyelesaikan konflik yang terjadi di situ. Keinginannya adalah melihat gereja di Korintus itu kembali bersatu, kembali dipulihkan dan maju menjadi gereja yang kuat. Karena sebelum ini ada konflik di mana ada yang mengakui bahwa mereka adalah golongan Apolos, ada yang mengakui bahwa mereka adalah golongan Petrus, dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Paulus. Mas saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pentingnya untuk menyelesaikan satu masalah, kita harus memiliki hati yang murni. Dan kita tahu bahwa tujuan kita menyelesaikan masalah adalah tujuan untuk kerajaan Tuhan. Dan kita mau gereja Tuhan itu bersatu dan tidak ada perpecahan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita melihat pemulihan penuh di dalam tubuh Kristus, saudaraku, yang kedua, kita harus menggunakan otoritas kita untuk mengekalkan keteraturan. Amin. Sistem yang ada. Apabila tidak ada cara lain untuk kita selesaikan masalah yang terjadi di dalam gereja atau konflik antara satu dengan yang lain, kita harus gunakan otoritas kita untuk mengekalkan keteraturan. Kalau kita lihat sini, saudaraku, banyak situasi di mana pasti ada yang mau ketika kita menyelesaikan atau kita berusaha untuk bagaimana pemulihan ini berlaku. Jika orang itu tidak memiliki hati yang murni, sudah pasti apa yang mereka lakukan adalah ketika kita bawa mereka datang berbincang, mereka akan mau menang saja. Oke, mereka bukan datang untuk mau memastikan masalah ini selesai dan adanya pemulihan. Jika seorang itu datang dengan sikap hati yang mau menang saja dalam satu konflik, pasti tidak terjadinya pemulihan penuh dan membuat konflik ini semakin besar dan memberikan efek, memberikan kesan kepada kesatuan dengan dalam gereja. Jadi menggunakan otoritas adalah pilihan terakhir kita supaya kita bisa membawa pemulihan. Bagaimana saudaraku? Kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauh dengan kamu, supaya aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Maksudnya saudaraku, Petrus berkata kepada jemaat di Korintus, dia harus bertindak keras di tengah-tengah mereka yang tidak mau bertobat, supaya adanya pemulihan untuk membangun umat Tuhan, bukannya untuk meruntuhkan. Jadi kadang-kadang sebagai jemaat Tuhan ataupun sebagai orang yang diberikan otoritas, kita sometimes kita terpaksa menggunakan otoritas untuk menyelesaikan masalah ini. Karena jika tidak, kedua pihak itu harus ada di antara mereka yang tidak pernah mengaku kalah dan tidak pernah mengaku bersalah, anggap diri benar, sehingga saudaraku tidak ada penyelesaian masalah di dalam satu konflik yang terjadi di rumah Tuhan. Jadi sangat penting saudaraku, kita belajar dari Paulus. Paulus menggunakan otoritas. Dia bersikap keras dan tegas. Dan ketika berurusan dengan orang yang memberontak dan tidak mau mendengarkan nasihat Paulus. Maka saudaraku, sangat penting ketika saudara memiliki posisi sebagai kepimpinan di dalam gereja, gunakanlah otoritas yang ada dengan bertindak keras dan tegas, dan supaya kita bisa membawa pemulihan. Jika orang ini tidak mau mengaku atau sentiasa menganggap diri benar dan
tidak mau menyelesaikan masalah atau isu ini, kita perlu bertindak keras supaya proses penyelesaian konflik ini bisa terjadi. Benar, pasti ada yang tidak menyenangkan, tetapi saudaraku, kita harus melakukan hal ini. Kita harus memiliki otoritas, kita harus bertindak, kita harus tegas supaya adanya pemulihan. Amin. Ini sangat penting. Yang ketiga, kita perlu memiliki sikap yang betul untuk pemulihan penuh. Apakah sikap yang betul dalam kita menangani satu masalah yang terjadi? Kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dan kita mau adanya pemulihan penuh di dalam konflik? Mungkin saudara dengan orang yang ada dalam gereja, mungkin konflik saudara dengan kepimpinan yang ada, ataupun dengan jemaat, sesama jemaat. Jadi saudaraku, kita perlu memiliki sikap yang betul. Apakah itu? Yang pertama kita lihat sini, bersukacita. Amin. Itu sebabnya Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Perkataan bersukacita ini sangat luar biasa yang dituliskan Paulus. Karena kita lihat saudaraku, pada awal pasal buku 2 Korintus ini kita melihat bagaimana Paulus menyatakan konflik yang masih terjadi di situ, sehingga memperingatkan bahwa dia akan bertindak keras dengan otoritasnya. Namun di sini dia juga bersebut bersukacitalah. Maka saudara yang beriman dalam Tuhan, jika kita meresponi konflik dengan bersukacita, maka sukacita Allah itu akan memenuhi kita untuk bergerak ke hadapan. Dan kita mau dengan hati terbuka untuk mengatasi kesulitan. Kita memiliki iman karena ada sukacita yang kita mau datang kepada Tuhan, supaya melalui sukacita kita bisa menerima apa saja keputusan, apa saja teguran yang diberikan kepada kita, karena sukacita Tuhan itu telah melimpahi kita. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita bersukacita, walaupun dalam konflik, Tuhan katakan bersukacitalah. Apa yang dikatakan Paulus ini, sebenarnya ketika kita memiliki sukacita, kita sedang menggantikan rungutan, keluhan, dan penuduhan yang ada dalam hati kita, sehingga membawa satu yang positif di dalam roh kita, sehingga kita datang bukan lagi melihat dan menuntut siapa salah, siapa yang benar, tetapi kita datang untuk mau dipulihkan. Amin. Karena hati kita telah terdorong dengan sukacita daripada Tuhan. Nah, saudaraku, yang kedua, sikap kita adalah saling mendorong satu dengan yang lain. Kita lihat apa dikatakan Paulus dalam 1 Korintus tadi 13 ayat yang kedua 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah nasihatku. Ini kata Rasul Paulus, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, terimalah nasihatku. Amin. 1 Korintus 12 ayat 25 dan 28 berbunyi demikian, supaya jangan ada terjadi. Tujuan Paulus mengatakan ini adalah supaya jangan ada terjadi dalam tubuh, perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita menyadari bahwa pentingnya kita saling memperingati, saling memperhatikan satu dengan yang lain, karena kita ini satu anggota. Paulus menasihatkan jemaat di Korintus, dan juga nasihat itu untuk kita pada hari ini, yaitu supaya tubuh, kesatuan itu sentiasa berada dalam kesatuan dan tidak boleh dipecahkan, saudaraku. Ini sangat penting. Jadi setiap daripada kita
adalah sebahagian daripada tubuh ini ataupun bait suci Allah ini. Jadi dalam apapun situasi, masalah yang saudara hadapi dalam rumah Tuhan, kita harus melalui bersama-sama. Dan akhir daripada result ini, kita mau adanya kesatuan. Jadi jika sesuatu terjadi, kita tidak lagi datang untuk menang atas orang itu, dan tidak lagi rasa sakit hati, karena kita datang bersuka cita, kita datang dengan sikap yang benar, di mana kita mau datang dengan mendorong satu dengan lain supaya ada kesatuan di dalam konflik yang berlaku dalam kehidupan kita dan juga di dalam rumah Tuhan. Amin. Ini sangat penting. Sikap yang ketiga di dalam menangani konflik supaya ada pemulihan yang penuh adalah kita mengetahui aturan dan otoritas yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam gereja. Ini sangat penting, saudaraku. Itu sebab di dalam 2 Korintus tadi ayat yang ke-12 dan 28 mengatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Maksudnya di sini kita lihat, saudaraku, di dalam gereja Tuhan telah menetapkan aturan-aturan, posisi-posisi untuk melayani tubuh Kristus. Dan disinilah kita harus bergerak di dalam aturan dan otoritas yang Tuhan telah tetapkan, supaya kesatuan itu bisa dikekalkan. Ketika ada masalah, orang-orang inilah yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan masalah, sehingga konflik itu bisa diselesaikan. Amin. Makanya saudaraku, satu peristiwa di mana Daud ketika dia dikejar oleh Saul dan satu tempat di gua, Daud melihat ada Saul di sana. Saul itu begitu melakukan apa yang jahat kepada Daud. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kita tahu, saudaraku, Tuhan telah menolak Saul menjadi raja dan memberi perkenan kepada Daud untuk menggantikan. Tapi hal yang luar biasa, Daud mengenal otoritas Tuhan atas hidup Saul. Itu sebabnya dia tidak membunuh Saul ketika dia ada peluang, tetapi dia hanya memangkal ataupun dia hanya memotong pangkal jubah Saul. Karena dia tahu bahwa haknya untuk membunuh itu bukan haknya, karena walaupun dia punya kesempatan untuk membunuh, tetapi dia tahu bahwa Saul ini adalah orang yang dipilih Tuhan dan dia tidak layak untuk membunuhnya. Karena Daud tahu otoritas. Walaupun mungkin, saudaraku, dalam kehidupan kita di gereja ada pemimpin yang mungkin melakukan kesalahan, ataupun gembala atau pendeta yang kamu rasa dia melakukan kesilapan. Saudara kasihan dalam Tuhan, kita boleh datang dan berbicara kepadanya, tetapi kita tidak layak untuk menghukum mereka, karena kita punya otoritas. Amin. Mereka adalah orang yang berotoritas atas hidup kita. Kita harus respect, karena mereka juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sama seperti Daud, dia respect kepada Saul. Saudara, kita baca 1 Samuel 24 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Kita akan bacakan. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena dia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Ya, ini menjamah dia, sebab dia kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Ketika Saul mengejar Daud dan membunuh Daud, Saul penat lalu sampai ke sebuah gua untuk berehat, saudaraku. Jadi kita lihat di sini ketika Daud memiliki peluang untuk
bisa membunuh Daud, tapi dia tidak membunuh, dia hanya ambil punca jubah Daud, punca jubah Saul, saudaraku. Makanya kalau kita lihat, saudaraku, karena situasi ini, Daud sebenarnya bisa membunuh Saul yang diurapi Tuhan, tapi dia tidak melakukan karena dia tahu aturan dan otoritas. Ini sangat penting, saudaraku, untuk menjaga kesatuan dan memiliki pemulihan yang penuh di dalam konflik yang ada di rumah Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, ini sangat penting. Kita perlu memiliki pemikiran yang sama, satu pikiran. Kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Amin. Sehati sepikirlah kamu. Ini sangat penting. Jadi ingat, kita adalah sebahagian dari tubuh Kristus. Tubuh Tuhan. Kita mesti bergerak di dalam kesatuan. Untuk bergerak dalam kesatuan, kita perlu memiliki pikiran yang sama. Visi yang sama supaya kita bisa bergerak. Ini sangat penting supaya ketika kita memiliki satu pikiran, ketika ada masalah yang berlaku, masalah ini bisa diselesaikan bersama karena kita akan bergerak lagi di dalam satu pikiran. Ini sangat penting, saudaraku. Kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat ke-31 hingga ayat ke-33. Bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada pun kumpulan yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaanku adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita memiliki satu pikiran, sudah pasti kita akan memiliki satu hati, yaitu sehati sejiwa. Orang yang sehati sejiwa, saudaraku, di dalam rumah Tuhan, mereka akan berkumpul bersama di satu tempat. Amin. Seperti rasul-rasul, ketika mereka menunggu pencurahan Roh Kudus, mereka sehati sepikir. Mereka dan setelah itu mereka sentiasa berkumpul setiap minggu. Mereka membagi-bagikan barang mereka. Kepunyaan mereka adalah milik bersama. Maka saudaraku, ini sangat penting. Ketika mereka berkumpul, ketika hari Pentakosta di situ, saudaraku, goyanglah tempat mereka berkumpul. Karena Roh Kudus melawat. Ketika mereka berbicara, ramai jiwa yang dimenangkan. Ini sangat penting, saudaraku. Untuk kita menjadi satu pikiran, sehati, sejiwa. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus yang sama. Dan kita tahu bahwa semua mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Di mana mereka berkumpul. Mereka melayani bersama. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ini sangat penting. Yang ketiga, bersatu di bawah ajaran Rasul. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang mereka semua hidup di dalam kasih yang melimpah-limpah. Rasul mengajarkan firman Tuhan dengan berani, dan bukan apa yang mereka mau dengar, tetapi apa yang perlu dengar daripada Tuhan. Amin. Sangat penting, saudaraku, kita memiliki ajaran Rasul. Amin. Dan kita tahu bahwa dalam gereja kita diajar tentang kebenaran, dan kita adalah gereja rasuli. Kita diajar dan dididik tentang kebenaran, dan kita bertindak juga harus dengan kebenaran yang sama, saudaraku. Satu visi, kebenaran yang diletakkan itu harus sama, sehingga membuat pemikiran kita, jiwa kita, roh kita ini bersama-sama bergerak sebagai satu tubuh Kristus. Ketika ada masalah itu bukan lagi penghalang untuk kita bersatu, karena kita telah dipenuhi dengan pemikiran yang sama. Amin. Melalui pengajaran yang kita terima. Jadi sangat penting, saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita juga harus mempunyai pemikiran kerajaan Tuhan. Ketika kita sudah disatukan dan menjadi satu, maka kita harus belajar
untuk berbicara ataupun memiliki satu pemikiran di dalam kerajaan Tuhan. Jadi kita datang, kita mau bersatu, tujuannya adalah supaya kita bisa bergerak bersama-sama dan bergerak kita itu dengan satu tujuan, satu visi dan memiliki pemikiran kerajaan Tuhan. Kita lihat saudaraku di dalam 1 Korintus ayat 1 hingga 10. 1 Korintus 1:10. Saya akan bacakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Sehati sepikir. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, kita perlu bersatu sehati sepikir. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama ada satu peristiwa di mana orang-orang pada waktu itu mereka sehati sepikir, satu bahasa saudaraku pada waktu itu mereka berbicara bahasa yang sama, mereka punya visi yaitu untuk membangun satu menara sampai ke langit. Saudaraku, mereka mampu untuk membangunkan menara ini walaupun di pertengahan pembangunan menara ini Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Namun apa yang kita pelajari dari peristiwa ini, ketika kita memiliki pemikiran yang sama, hati yang sama, visi yang sama, roh yang sama, maka kita mampu melakukan hal yang besar. Masalah yang ada itu bukan lagi hal yang besar untuk kita diselesaikan, karena kita datang dengan hati yang sama. Kita mau juga masalah ini bisa di mana setiap kita akan mengalami pemulihan yang penuh. Pada masa yang sama kita memiliki visi yang sama, hati yang sama, dan ini akan mendorong kita untuk bisa bersatu kembali. Amin saudaraku. Jadi konflik memang tidak boleh dielakkan, tetapi kita tahu bahwa itu harus diselesaikan. Ketika kita bisa memiliki hati yang murni, kita tahu bagaimana tunduk kepada otoritas, supaya sepanjang proses penyelesaian konflik ini, kita tidak melarikan diri, tetapi kita bisa bersuka cita, kita bisa saling mendorong, dan kita bisa menjaga kesatuan. Karena kita memiliki pikiran yang sama, sehati sejiwa, maju ke hadapan bersama-sama, sehingga gereja Tuhan tetap utuh, walaupun ada konflik yang datang. Karena kita tahu konflik yang datang ini kita bisa selesaikan karena kita memiliki hati yang murni. Amin. Saudaraku, dan saya percaya bahwa jika saudara berada dalam konflik dalam gereja pada hari ini, atau dimanapun saudara berada beribadah, datanglah, berhadapanlah dengan orang itu dengan hati yang murni, dengan satu pikiran, satu jiwa, satu roh, supaya masalah yang datang ini tidak mempengaruhi kesatuan yang ada dalam rumah Tuhan. Karena saudaraku, jika masalah itu tidak diselesaikan, kita telah pelajari bahwa sedikit lagi dia akan merosakkan satu adonan. Makanya saudaraku yang dalam Tuhan, kita harus benar-benar ingin melihat kesatuan yang ada di dalam rumah Tuhan. Apapun konflik yang terjadi, kita mau berusaha untuk adanya pemulihan dan kesatuan. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Karena Engkau mengajar kami Tuhan bahwa betapa pentingnya pemulihan yang penuh terjadi di dalam rumah Tuhan. Supaya ada kesatuan, ada visi Tuhan, saudaraku. Dan ya, kami bisa bergerak bersama-sama untuk melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dilakukan Tuhan. Jika ada permasalahan yang terjadi dalam rumah Tuhan, kami mau belajar menghadapinya Tuhan. Kami harus terbuka, kami harus memiliki hati yang murni, dan kami juga harus tunduk kepada otoritas dengan yang ada di atas kami, yang Kau telah letakkan dalam rumah-Mu Tuhan, supaya masalah ini bisa diselesaikan dan tidak ada yang mau menang ataupun merasa diri benar dan orang lain salah. Tuhan, kami mohon dan kami berdoa buat jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Kami akan tetap bersatu di dalam hati kami. Dan kami tahu Tuhan, inilah keinginan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini, pada malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih.
Kita jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyerah.